keadaan seperti yang kita rasakan seperti biasanya. Selanjutnya salawat dan salam sama-sama kita kirimkan kepada Allah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bahwa kita dan alamnya sendiri dalam Islamnya yang tidak berilmu pendidikan dengan penuh ilmu pendidikan yang kita rasakan saat ini. Di sini pada hari ini hari Senin tanggal 26 Agustus 2024, tepatnya hari ini kita akan ditampilkan sebuah aksi nyata dengan modul 14 yaitu budaya positif nanti yang akan dipaparkan oleh Ibu Maria SPD. Dan di sini adalah kita sebagai peserta atau guru yang akan mengikuti aksi nyata. Apa yang akan dipaparkan oleh Ibu Maria nanti menjadi tambahan ilmu bagi kita dan juga bisa kita kembangkan untuk anak kita ke depannya. Untuk mempersingkatkan waktu, saya panggilkan yaitu Ibu Maria sebagai narasumber kita untuk memberikan modul budaya positif bagi kita semuanya. Kepada Ibu Maria, waktu dan tempat kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah yang mana telah memberi kita kesehatan badan, kesehatan pikiran hingga kita bisa berada di ruangan yang sederhana ini. Syukur marilah sama-sama juga kita panjatkan serta selawat dan salam sama-sama kita panjatkan kemampuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah memberi kita ilmu pengetahuan dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang seperti saat ini. Penghormatan saya kepada Bu Isma selaku wakil kepala sekolah, penghormatan saya kepada ibu-ibu semua yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memaparkan ataupun mendengar paparan dari budaya positif yang akan saya sampaikan sebentar lagi. Baiklah, di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dituntut untuk membuat aksi nyata tentang budaya positif. Di sini di depan ini sudah ditampilkan PPT yang menyatakan tentang budaya positif. Coba di iniin. Yang pertama ini latar belakangnya dulu. Di sini saya akan menjelaskan apa itu budaya positif ataupun latar belakang akan diadakannya budaya positif. Di sini kita lihat dulu ada beberapa budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita ataupun sudah ada selama ini. Yang pertama paradigma belajar, terus ada disiplin positif. Yang kedua, yang ketiganya ada 5 positif kontrol, keempat segitiga resiko, kelima ada kebutuhan dasar manusia, terus yang keenam ada keyakinan keras, ketujuh ada motivasi perilaku manusia. Nah, ini diharapkan ketujuhnya ini sebaiknya ada di dalam diri kita. Ini yang disebut nanti akan apa istilahnya memberi dampak positif terhadap sekolah. Jadi yang diperbaiki ini dulu dari kitanya. Mungkin kita lihat satu persatu. Nah nih, belajar dengan paradigma baru. Siapa yang tahu gambar siapa ini, foto siapa? Ki Hajar Dewantara. Nah, siapanya itu Ki Hajar Dewantara? Bapak pendidikan. Sebenarnya sejak Bapak pendidikan dia udah mengajarkan kita cara mendidik siswa kita bagaimana. Ini terus di sini ada pembelajaran
Ini bagian mana maksudnya? Pembelajaran diferensiasi itu kalau masalah saya adalah pembelajaran yang mengedepankan pada kepentingan atau kebutuhan belajar siswa, bisa dia melalui konten, Ya. bisa melalui perbaikan metode pembelajaran, satu lagi Ada ininya. Ini ada yang dimaksud dengan ini berarti kita mengajar siswa ini berdasarkan kebutuhan siswa. Berarti kalau contohnya kita ada siswa kita ada di lokal 20 orang. Bagaimana kita mengajar sebagai kebutuhan siswanya? Ini ada terus menurut pendidikan menurut IHD adalah menurut segala program yang dimiliki agar anak bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini harapan daripada IHD Dewan Sara. Ini berarti di sini kita diajak oleh IHD Dewan Sara itu bagaimana kita bisa menuntun siswa kita. Nah, coba perhatikan gambar yang di slide ini. Nah, kira-kira siapa yang bisa menjabarkan tentang apa ini gambarnya? Ini kodrat alam agar adil peserta harus menjalani ujian yang sama. Anak-anak kita berarti puncaknya itu memang harus mengikuti ujiannya sama. Sedangkan tadi kita dituntut anak-anak kita ngajarnya sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, ini kan ada nih, ada burung, ada monyet, ada lumba-lumba, ada gajah, ikan, anjing laut sama anjing. Ini ibaratnya anak-anak itu harus ujiannya naik atas pohon. Itu kodrat alam. Jadi bagaimana ini? Coba siapa yang bisa jelaskan? Siapa kira-kira yang ini? Kalau menurut saya melalui gambar itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa walaupun kita dengan kondisi ataupun situasi yang berbeda, namun kita bagaimana caranya kita berusaha untuk memenuhi tujuan yang kita itu di atas pohon itu. Ya. Kita kan belajar ini walaupun kita berbeda-beda, yang ada anak yang tinggi, ada yang lemah, tapi kan kita bersama-sama di sini yang dengan tujuan yang sama, yaitu untuk mencapai tujuan kita itu. Kalau kita lihat gambar, kira-kira binatang apa yang bisa mencapai ke atas pohon? Monyet. Burung. Dua. Yang lain? Nggak bisa. Yang lain nggak Makanya bisa. ini istilahnya kodrat alam. Walaupun istilahnya anak-anak kita bermacam-macam kebutuhannya, pasti anak-anak tetap harus ujungnya mereka harus ikut ujian. Makanya kita ngajarnya pun walaupun berbeda-beda bagaimana sesuai dengan kodrat alamnya. Makanya kita diajarkan di sini bagaimana memenuhi kebutuhan siswanya berdasarkan kemampuan dia. Makanya kalau dulu kita kan langsung nih paradigma baru lama. Kalau dulu ngajarnya semuanya sama. Kita dulu masih berpusat kepada buku. Ya, kita suruh kakak dibawakan tulis sampai AB kan itu dulu. Kita tanpa melihat bagaimana kondisi peserta didik kita. Terus kalau sekarang, kalau ini lebih baik dianjurkan kita harus berpusatnya kepada siswa. Makanya inilah yang di istilahnya gambar-gambar ini yang mewakili dari kodrat alam. Nah, baik, kita breaking dulu ya. Coba sekarang saya buat tulis pakai tangan. Satu bagaimana? Satu. Kalau dua
Satu. Dua. Dua. Nah, sekarang kita tulis angka satunya pakai badan. Oh. Jadi satunya mana? Coba buat. Satu. Dua. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Ya. Ini apa istilahnya? Egg breaking dan kita apa istilahnya? Relax sedikit. Jadi ini sangat ini ya, apalagi siang kita ngajarnya di kelas ini sangat membantu bagi anak-anak yang bosan ataupun tidak bergerak ya. Ya, baik. Saya lanjutkan lagi. Ini sekarang kita dituntut ke kodrat zaman. Ini di papan tulis. Siapa yang bisa menjabarkan? Kira-kira. Iya, Bu Ati. Silakan Bu Ati. Bahwa kalau sekarang itu kalau dulu di era dulu kita belajar tapi tidak memakai teknologi. Ya, benar. Sekarang kita harus mau tidak mau kita harus tetap memakai teknologi. Iya, benar. Ya. Ini ada lagi yang lain? Kira-kira kodrat ini jangan. Ini sebaiknya kita ya semuanya. Mungkin saya dulu juga seperti itu. Kita diharapkan zaman sekarang kalau ngajar siswa itu atau peserta didik diharapkan kita guru menggunakan minimal TTT lah. Kenapa? Karena anak-anak ini sekarang dia lebih senang menonton dalam bentuk visual. Mungkin kalau kita dulu zaman dulu kita ceramah anak-anak bosan. Jadi sekarang diharapkan semua ini kita pada zamannya ya minimal harus memakai IT. Ya dengan sendirinya kita dituntut untuk menguasai IT. Ini yang istilahnya yang dipaparkan untuk bagaimana budaya positif yang paling bagus dewan gurunya menggunakan IT. Ini kita lanjutkan ke budaya positif yang selanjutnya yaitu disiplin. Disiplin di sini dalam budaya kita makna disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan pada orang lain mendapat kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya kita disiplin itu dihubungkan ke ketidaknyamanan seperti hukuman. Terus sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsi. Apa Bu Ati? Gimana? Ininya ini intinya dari dalam siswanya. Bukan dari luar. Iya benar. Kalau ini dari luar. Gimana Bu Ati? Istilahnya dari dalam diri siswanya sendiri. Disiplin yang dimaksud dengan dari dalam diri. Kemauan siswa. Iya. Kemauan dia. Tanpa dipaksa. Iya benar. Iya. Kesadaran dia untuk melaksanakan. Iya. Kita sekarang anak-anak di sekolah banyak anak ada uang belajar. Bukan kemauan dia sendiri ya berarti ya. Ini dari dalam dia sendiri. Anak-anak kalau motivasi dia keluar ya seperti saya bilang tadi anak-anak sekolah karena ada uang jajan. Terus disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak-anak untuk melakukan sesuatu tanpa sungguhan, ancaman maupun hukuman. Inilah disiplin positif yang diharapkan kepada peserta didik kita. Jadi diharapkan anak-anak kita ini jangan kita istilahnya kita sendiri sudah saya ya sebagai orang tua kayaknya masih sulit ya anak-anak kita untuk sekolah. Saya sendiri kadang anak-anak saya kan tolong bangun sekolah. Kadang dia malas, kadang saya juga ada ya istilahnya membuat disiplin yang tidak baik ya, yang negatif.
ini ada posisi kontrol 5 nih. Nah, 5 posisi kontrol. Sebaiknya ini semua ada di kita ya. Ini ada 5, itu bagus nah. Dibacain terus nah. Posisi kontrol. Iya. Pertama, Hukuman. hukuman bisa berupa hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah atau buruk berceramah dengan bahasa yang maksudnya. Yang ketiga, teman membantu murid layaknya teman. Yang keempat, pemantau atau memonitor ataupun mengawasi. Yang kelima, manajer, yaitu membantu siswa bertanggung jawab dan mencari solusi atas permasalahannya. Nah, jadi ini posisi kontrol 5 nih. Yang pertama hukuman. Hukuman bisa berupa hukuman fisik maupun verbal ya. Hukuman fisik kayak buat istilah tadi ya. Verbal dengan melalui kata-kata ya. Itu tidak boleh. Ya, itu jangan. Tidak boleh. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Ini kira-kira bagaimana nih contohnya? Ini. Bagaimana? Kira-kira contoh membuat orang merasa bersalah, Bu Karlina. Nomor 2. Posisi kita sebagai membuat, ini guru ya, membuat orang merasa bersalah. Ini. Kamu ayo dulu. Ya. Ya. Ini kadang-kadang ini contoh juga yang logika ya. Kita ada anak berantak, ada temannya, kita langsung ponis anak-anak. Kamu lihat aja, bukannya dibantu. Ini kadang-kadang kita sering juga gitu. Jadi ini kayaknya tidak cocok juga di cerita ya. Terus teman membantu murid yang layaknya teman. Ini. Kadang ada anak-anak yang buat salah, dia nggak mau cerita sama kita. Kita harus memposisikan kita dulu sebagai teman dia, bagaimana biar dia mau bercerita tentang masalah dia. Ini posisi kita sebagai teman siswanya. Terus pemantau. Ini bagaimana bagaimana? Kira-kira monitor atau mengawasi. Ini posisi kita sebagai pemantau. Kita bisa memantau atau memonitor mereka dalam setiap waktu dengan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat, bagaimana belajar mereka. Kita memonitor setiap saat dengan pergantian guru. Misalnya kan nanti kalau di kelas kita kan bisa memonitor siapa mereka yang rajin, siapa yang mereka melaksanakan tugas, dan siapa yang tidak melakukan tugas. Kita terus mengawasi perkembangan baik dalam perkembangan fisik dan mental mereka. Ya, benar. Ya, inilah posisi kita sebagai pemantau. Terus yang paling ini lagi 5, posisi kita sebagai manajer. Manajer artinya sebagai pemimpin. Kita boleh berada sebagai posisi manajer, berarti kita yang memimpin siswa. Ini yang diharapkan. Berarti membantu siswa bertanggung jawab, mencari solusi dan permasalahan. Jadi ini sebaiknya yang paling baik di diri kita itu manajer. Pokoknya jangan ada yang istilahnya yang tidak baik. Yang pertama kayak hukuman. Ini kalau bisa kita hindari ya. Ini selanjutnya. Ini ada pertanyaan Kontrol. 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua maupun atasan dalam melakukan kontrolnya. Ini orang guru diharapkan dapat mengambil posisi yang paling kurang di posisi pemantau. Lebih baik manajer agar dapat menciptakan lingkungan sekolah yang baik. Berarti di sini kita dituntut 2 ya, sebagai pemantau dengan manajer. Ini diharapkan dari kita semua. Ini terus yang ketiga restitusi. Ini cara menyelesaikan permasalahan jika ada. Ini sebaiknya segitiga ini kita terapkan dimanapun kita berada. Ini bagaimana menyelesaikan
menyelesaikan permasalahan. Ini ada yang pertama, ini kamu punya alasan mengapa. Misalnya contohnya, anak-anak ada buat kesalahan. Ini bagaimana kita tanganinya? Apakah kita langsung memberi hukuman atau langsung bagaimana? Kalau ada anak-anak kita yang melakukan kesalahan, itu sebaiknya kita selidiki dulu atau kita cari tahu apa penyebabnya sehingga dia bisa misalnya contoh dia terlambat ke sekolah. Kita cari tahu apa alasan kenapa dia bisa terlambat. Jangan langsung kita berikan dia hukuman. Ya, kita harus cari tahu dulu penyebabnya itu. Bisa saya tambahkan dikit, seandainya anak-anaknya ada yang terlambat, kita cari tahu. Di sini ada yang namanya validasi tindakan yang salah. Terus ada namanya menstabilkan identitas. Terus ada namanya lagi menyatakan keyakinan. Ini sebaiknya waktu anak salah, ini sebaiknya kita terapkan 3 ini. Yang pertama menstabilkan identitas dulu. Anak-anak itu buat santai dulu, nanya kayak kita bilang tadi, nanya kenapa kamu ini, ngomong dulu kita, jangan langsung kita beri hukuman. Terus yang keduanya itu menyebutkan pernyataan keyakinan. Kita bilang sama anak-anak, kamu terlambat, kamu udah melanggar apa? Berarti dia udah melanggar apa kalau terlambat? Keyakinan kelas atau peraturan sekolah? Peraturan. Kita bilang sama anak-anak. Terus yang keempatnya, yang ketiganya, tindakannya itu yang salah. Kita harus memberitahu tindakan kamu ini salah. Jadi jangan kita langsung jokowi terus. Kadang saya juga pernah dulu sebelum mengetahui yang hal-hal yang selama ini. Jadi ya sebaiknya ke depan jangan lagi kita terapkan hal-hal yang sebelumnya. Ini hal yang sering dulu, langsung poinkan anak-anak langsung ke yang salah. Jadi kita harus buat santai dulu anak-anak. Kayak misalnya ada buku pustaka telat dikembalikan, kita panggil anak-anak. Kenapa bukunya tidak dikembalikan tepat waktunya? Terus kita tanya, andainya kalau kamu telat kembalikan buku, otomatis teman yang lain tidak bisa baca. Ini kita tanya dulu keyakinannya. Terus yang selanjutnya, bagaimana solusinya? Kita tanya sama mereka. Jangan langsung kita yang tentukan. Seandainya nanti kamu buat ini bagaimana? Apa nih tindakan kesalahannya yang diberikan? Nanti anak-anak, waktu nanti saya telat lagi, saya akan membuat catatan tanggal pengembalian di bukunya. Jadi anak-anak ingat. Nah, inilah. Ini ada contohnya. Contoh kasus Sabrina. Coba Bu Wati bacain, Bu Wati. Nampak. Coba Bu Hina. Kasus Sabrina. Sabrina membawa HP ke sekolah. Sabrina membawa HP ke sekolah tanpa izin dari guru dan menemukan HP ketika razia berlangsung di hari Kamis. Ketika proses pembelajaran pada jam pertama, ketika jam istirahat, Sabrina dipanggil oleh Ibu Nurhayati untuk menanyakan alasannya mengapa membawa HP. Ini salah satu contoh kemarin yang di sekolah kita ya. Kemarin bagaimana misalnya waktu kita razia, kita menemukan HP yang dilakukan oleh Bu Nurhayati. Ini tindakan kita bagaimana? Apa yang ininya? Sebaiknya apa yang kita lakukan? Kita menanyakan dulu kenapa membawa HP. Terus solusinya apa? Berarti dia udah melanggar peraturan sekolah. Terus solusinya apa? Kita tanyakan langsung ke siswanya itu. Bagaimana solusinya? Nih, tujuan restitusi. Coba Bu Turkina bantu. Nih, tujuan restitusi ini kita terapkan di sekolah. Coba Bu Rahmi. Menciptakan kondisi memori untuk dapat memperbaiki kesalahan sehingga mereka
harus untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Keempat, pasti. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar. Keenam, restitusi fokus pada solusi. Ingat. Terima kasih Bu Rahmi. Baik. Kita stretching ya. Agak tutup ya kayaknya ya. Ya. Ya, yuk bangun dulu yuk. Yuk, bangun yuk. Biar semangat kita yuk. Yuk. Oh, sini yuk. Stretchingnya kita ulang ya. Yang ini lagi Yang ya. Jangan lagi yang mana? Yang Satunya kebanyakan. Jadi kalau menerima tangannya di pinggang. Kalau menarik tangannya buatnya kayak menarik. Kalau enggak tangannya di pundak. Jadi kalau saya bilang bahu berarti tangannya di pundak. Nah, kalau saya bilang cemara tangannya di kepala. Berarti komunikasi. Iya. Kalau menara di atas. Kalau bahu di pundak. Kalau marina di pinggang. Kalau menari kayaknya menari. Udah? Jadi marina menari. Bahu menara. Udah? Ulang ya, ini udah mulai ya. Bahu menari. Marina menari. Pundak menara menari. Marina menari. Cemara menari. Ulang kali lagi ya. Menari. Pundak. Cemara menari. Marina menari. Cemara menari. Ini ada ciri-ciri tentang restitusi. Ini ada ciri-cirinya membuka bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tadi kita ada anak-anak yang tidak bawa HP. Kita menerapkan restitusinya ini. Ciri-cirinya bagaimana? Ini bukan untuk menembus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Anak-anak udah buat HP, kita langsung jangan ponis dia untuk misalnya kita marah-marahin, tapi belajar dari kenapa dia tidak boleh bawa HP dan sekolah. Terus memperbaiki hubungan. Dengan restitusi ini diharapkan anak-anak bisa memperbaiki hubungannya. Kadang ada anak-anak kita udah buat salah kita marahin. Kadang ada anak itu yang langsung dia dendam sama kita. Ini bukan
juga nih. Kadang kebutuhan dasar anak-anak ini apa? Terus restitusi ini fokus untuk mencari solusinya. Nah, ini ada kebutuhan 5 dasar manusia. Yang pertama ini yaitu kebutuhan manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Ini ada yang bertahan hidup. Bagaimana caranya kita untuk bertahan hidup? Bertahan hidup, berarti kita harus makan. Iya. Apalagi bertahan hidup. Terus ada lagi kasih sayang. Ini kita semua yang namanya manusia butuh kasih sayang. Ketiga ini ada penguasaan. Penguasaan kita merasa diri kita lebih tinggi. Ini ada nih di dalam diri kita. Keempat ini ada kebebasan. Kita juga tinggalnya kali-kali deh bebas. Ini kebutuhan kita ya. Makanya kali-kali kita refleksi. Nah, ini kita perlu kebebasan. Terus kelima ya. Kesetaraan. Di sini nih banyak. Kita jangan pula nanti kita nggak adil ya. Di antara 5 ini ada yang lebih berat satu. Kalau bisa normal semuanya 5. Ini maklum aja lah. Kita emang butuh yang namanya 5 kebutuhan dasar ini semuanya ada sama diri kita. Nah, ini baru keyakinan kelas. Bagaimana Bu Malina yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Ya. Keyakinan kelas, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada pengendara motor? Nah, ini pertanyaan nih bagi kita. Terus mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker, mencuci tangan setiap saat? Nah, ini peraturan. Kenapa waktu kita naik motor harus ada helm? Apakah peraturannya itu emang untuk polisi doang atau ada yang lain? Istilahnya untuk menjaga kesehatan. Terus nih, kita kan buat nih peraturan kelas di dalam kelas semuanya. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita pasti kita bareng sama siswa. Anak-anak milih peraturannya. Ini tujuannya untuk apa? Untuk mengarah pada disiplin positif. Iya, jadi mengarah ke disiplin positif. Benar. Supaya anak-anak itu dia peraturan atau kesepakatan yang dibuat oleh mereka sendiri. Iya, betul. Berarti kita emang harus melibatkan Siswa. Ini ada contoh keyakinan kelas. Ini ada menghormati guru, tidak berkata kotor, sopan, santun, saling. Ini contoh-contoh yang kita terapkan bersama anak-anak ya. Terus di sini ada juga nih, ada yang kalau pelajaran. Bu Husna pelajaran bahasa Inggris ya Bu Husna ya? Iya. Nah, contoh Bu Husna buat keyakinan kelas kira-kira Kalau bagaimana? saya di pelajaran bahasa Inggris sering saya buat keyakinan kelas itu setiap minat pelajaran bahasa Inggris mereka wajib membawa kamus. Membawa kamus. Kesepakatan bersama. Iya, itu Salah satu contohnya. Iya, benar. Itu kesepakatan yang kita buat sama anak-anak. Seandainya waktu jam pelajaran bahasa Inggris harus membawa kamus. Bu Malina ada Bu Malina yang khusus untuk IPS? Contohnya. Ada PS kan misalnya juga kamus. Ya. PS kan atlas yang tipis dan Ya. saja. Jadi lebih mudah kita belajar. Kalau saya kita buat pertanyaan sosial. Memang dua media juga kan. Jadi mereka bisa lihat sendiri. Ya. Nah, itu ada. Contohnya lagi siswa hadir tepat waktu ya. Itu emang kita. Bu Malina biasanya tiap masuk apa kali aja gitu buat keyakinannya kelasnya Dia masuk. Kadang kan kita membuka dari Berarti ini contoh-contoh dalam pembuatan keyakinan
kelas mata pelajaran ya. Ada yang wali, contoh Bupati yang wali bagaimana? Kalau saya dari awal tahun pembelajaran memang sudah duduk sama anak-anak dan berdiskusi membuat peraturan yang harus kita jalani bersama-sama. Ya. Nah, anak-anak itu harus dijalani bersama-sama dari awal sampai akhir semester. Ya. Jadi apa-apa saja itu memang dari ide anak-anak. Dan konsekuensinya untuk kelas saya, mereka harus kalau memang melanggar peraturan tersebut mereka dendam. Dendanya apa? 1.000. Oh, gitu. Nah, jadi didenda 1.000 mereka itu. Kalau memang nanti ada pelanggaran dari keyakinan kelas yang sudah mereka buat atau kesepakatan kelas itu, seandainya ada siswa yang melanggar, itu bukan dari wali kelas tapi memang dari Siswanya, siswa. kesepakatan. Berarti yang ambil denda itu siswa-siswa yang minta. Jadi dendanya 1.000. 1.000 itu nanti digunakan untuk kepentingan kelas. Oh gitu. Oh alhamdulillah juga. Berarti ini dari siswa untuk siswa sendiri ya. Karena apabila kita buat kesepakatan tidak ada konsekuensinya, lebih gampang dilanggar. Iya betul. Jadi dibuat bukan dari apa, memang kesepakatan mereka. Ini salah satu bagian wali. Ini terus ini tips untuk ini akurat. Buati gimana nih kata-kata yang akurat itu bagaimana buati? Yang mudah dipahami gitu? Ataupun yang Abstrak itu artinya dia ini mengambil pengertiannya lebih dari satu. oh, lebih dari satu. Berarti lebih akurat ini berarti boleh lebih dari satu. Harusnya harus bisa diterjemahkan ya. Oh gitu. Terus berupa pernyataan yang unik, Besar ya. terus dibuat dalam bentuk kalimat yang positif. Berarti tidak boleh, itu tidak bisa digunakan ya kata-kata tidak Boleh dia berlaku umum, jadi anak-anak sulit memahami. Gitu ya benar. Sedikit agar tapi mudah diingat. Nah ini salah satu sesuai dengan kondisi kelas. Nggak mungkin kita kan buat keyakinan kelas di luar kelas itu. Berarti tadi anak-anak yang ada di dalam kelas itu ikut dalam membuat keyakinan kelas ya. Misalnya ada 30 orang ya, minimal mereka itu dilibatkan semua. Walaupun nanti berapa yang ditempelkan. Terus biasanya cukup keyakinan kelas itu 3 sampai 7. Ini 3 sampai 7 keyakinan kelas sudah mencukupi ya. Motivasi perilaku. Ini ada motivasi perilaku, tindakan, kenyamanan dan hukuman. Ini contoh tidak nyamanan dan hukuman. Ini dari murid melakukan disiplin karena ia takut dengan dihukum. Ini Contohnya Bu, gimana Bu? menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Berarti di sini murid melakukan disiplin karena ia takut hukuman. Berarti contohnya, ini bagaimana contohnya? Yang sering kita lihat di lingkungan sekolah kita, anak-anak menghindari ketidaknyamanan karena dia takut. Contohnya bukan kayak buat pilih. Dia kan kok nggak buat, dia kan takut juga. Jadi dia dibuatnya PR tersebut dengan asal-asal aja, asal ada. Berarti bukan dia sendiri Bukan, yang bukan dari hati dia sendiri. untuk membuat Kalau dia PR ya. buat dari hati dia sendiri menurut kepandaiannya, bukan dia cari walaupun 10 dia nggak bisa, dia tetap cari di mana sumbernya. Ada usaha. Ada
kan ke anak pindahan. Ah. Jadi dia tanya waktu dia belum menjawab nilai kelas 100, dia tanya sama Bu, ada itu apa? Ah, iya, benar. Iya, biasa ada nanya. Biasanya kita kasih penghargaan cuma misalnya kasih ujian. Ya, yang ujian, yang kan? ah. Kan, jadi dia biasa mungkin di sekolah nanti berapa? Jadi itu dia berharap. Kalau dia dikasih kan berupa benda. Iya. Nanti sebaiknya ya, kalau bagi kita nanti ini, kalau kita awali dengan memberikan hadiah, anak-anak itu senang. Itu besoknya kita kan nggak selamanya yang menyediakan hadiah ya. Nah, seperti itu. Jadi dia kan seperti karena dia kan dapat hadiah, nggak dapat apa kan? Iya. Jadi dia seperti mengharap. Nah, Memang selama ini nggak tahu saya, bilang aja. iya, iya, saya juga seragam, iya, kamu pinter gitu kan. Nah, itu mungkin kata-kata kita ya untuk memberi penghargaan ya. Nah, terus yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini berarti setiap anak yang berbuat apa yang dia lakukan itu berarti emang murni dari diri dia sendiri ya. Kita harapkan anak-anak kita seperti itu ya, Bu ya. Nah, ini terus konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Ah, ini kalau biasanya di sini ada yang namanya hukuman, terus ada yang namanya penghargaan. Ya, ini. Biasanya kalau anak-anak yang kita hukum biasanya itu tidak efektif ya. Ini. Terus ada yang ketidaknyamanan. Ini, ketidaknyamanan berarti merusak hubungan. Biasanya ya kita pernah marahin anak itu. Giliran dia lihat kita, dia langsung tidak nyaman. Itu biasanya. Terus ada lagi murid takut. Nih, kalau murid takut, anak-anak itu nggak bisa apa-apa. Mematikan aktivitas. Itu biasanya ya. Kalau anak-anak udah takut, dia langsung bisa jadi lebih down. Terus murid menyembunyikan kesalahan. Ini merampas haknya. Murid menjadi rendah diri, tidak menghargai diri sendiri. Kalau anak-anak udah rendah diri berarti dia tidak menghargai dirinya sendiri. Nah, konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Biasanya ini pembuatannya jangka panjang. Biasanya ini anak-anak yang sukses itu biasanya anak-anak yang bertanggung jawab. Terus perlu monitoring. Nah, perlu Restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Nih, contohnya tadi, contoh seperti anak-anak telah membawa pulang buku pustaka. Jadi anak-anak ini belajar dari kesalahannya. Ya, kalau dia terlambat bawa pulang buku pustaka, konsekuensinya enggak bagaimana kawan-kawannya tidak bisa gara-gara dia telah pulang ini. Ini salah satu. Terus selanjutnya ini ada yang terlambat. Nah, coba Bu Ati, nampak kan Bu Ati? Nah, ini contoh. Contoh ini ada. Ini ada siswa yang terlambat disuruh menulis saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 5 lembar kertas. Ini masuk ke mana? Tidak ini kita terapkan. Kalau tadi terlambat anak-anak hilang bunga, nah, itu tidak boleh. Bunga. Terus ada siswa terlambat tidak hukuman. Terus bagi siswa terlambat tidak ada mengulangi menjelaskan materi dan dia otomatis tertinggalkan solusi yang dapat dia lakukan dalam menyelesaikan permasalahan. Ya, ini berarti ada beberapa contoh yang baik kita lakukan ya. Ini dengan tadi berarti bentuk apa kira-kira yang harus kita terapkan di rumah sekolah kita yang ini kita kan udah membuat nih budaya positif kayak keyakinan kelas, terus ada lagi kayak restitusi tadi. Nah, ini kira-kira apa lagi gambaran yang harus kita laksanakan? Jadi karena sudah kita lihat pemaparan ini, maka kita harus yang pertama sekali yang mana dengan yang dimaksud dengan hukuman dan yang mana yang restitusi. Jadi jika selama ini kita masih ada yang menghukum siswa tetapi kurang dampaknya pada perkembangan siswa, jadi kita harus bisa mengubah polanya itu menjadi dan yang kedua, kalau menurut pemaparan tadi saya bisa melihat bahwa pembelajaran juga
diri sendiri, memimpin langsung sebagai manajer. Misalnya kayak contoh tadi kita dalam kayak ini ambil kan itu kalau untuk ini lebih beratnya kemana? Kita kemana orang merasa bersalah enggak? Coba kalau posisi kita, ini ya kita. yang sama. Jadi langsung kejabar anak-anak ya. Nah, itulah manajer kita di depan memberi contoh. Alhamdulillah. Kalau manajer kayak gini dong, kan yang itu manajernya bisa memimpin. Karena posisi itu harus saya kerja orang lain. Banyak juga contoh yang kita lihat itu memang kenyataan di daerah di saat kita berjalan sekarang ini. Orang yang pernah kita tolong, saat orang itu nggak mau juga dia menolong. Saya pernah nolong dia, tapi dia saat berikan sesuatu, saya nggak mau dia. Orang lain dia beri, nggak pernah dia tolong. Bahkan saya misalnya mengangkat mereka yang jatuh, saya tolong, saya angkat derajatnya. Di saat Tentang teknologi ya, kita kan ada nih pelajaran ya ataupun benda-benda yang bisa kita gunakan sesuai dengan konteks teknologi. Ini bagaimana menurut kita? itu kan belajar dulu kita melihat satu tujuan, tapi ada juga nanti yang terjatuh sekarang dengan membuat karya-karya puisi mereka dengan berinovasi bermacam ragam. Pertanyaan dengan kertas merah, seakan-akan itu tanpa jawaban dengan kertas putih seperti itu. Ini sesuai panduan ya, orang alam dengan orang zaman ya. Karena kan tidak semua kita memiliki IT dengan guru harus inovatif. Nah ini yang kita harapkan dari kita semua ya. Baiklah, kira-kira ada nggak satu lagi masukan yang baik untuk saya atau negatif untuk saya? Dan saya akan tambahkan lagi sambil orang ini menyiapkan pertanyaan jawaban mereka. Dia dibimbing, ibu kalau begini bagaimana kalau kita rumah begini? Saat kami tidak menggunakan IT. Sekarang panduan kami ada dengan dua ilmunya tinggal 5 agar terangkat ya ini. Jangan pula nanti berkaitan dengan aku kan guru penggerak. Dia dua, untuk lebih maju. Kami mendapat ilmu, ibu kalian juga mendapat ilmu dan maju di depan. Saya makan, saya selalu sehat, selalu selamat iman dan rendah hati.